Nah, malam ini saya mau sharing saudara-saudara. Kita mengambil tema di bulan 7 ini atau bulan Juli ini. Sebuah tema yang buat saya sangat spektakuler. Judulnya adalah Hold on to the promises. Hold on to the promises. Berpeganglah kepada janji-janji Allah. Yang percaya bilang amin. Mengapa kita perlu berpegang kepada janji-janji Allah? Banyak di antara kita saudara-saudara dalam perjalanan imannya gitu ya. Sebelum mendapatkan apa yang dari Tuhan. Sebelum menerima janji-janji Tuhan, banyak sudah berguguran imannya. Di tengah tahun mereka sudah mulai lemah. Dan mereka ada yang beberapa di antara mereka sudah mulai mundur. Beberapa mungkin sudah ragu dengan janji Tuhan. Aduh, makin Desember kok makin gak jelas keadaannya. Situasinya makin buruk. Bukannya dapat pekerjaan baru atau dapat promosi, malah dipecat, diberhentikan, dirumahkan. Belum lagi segala sesuatu naik harganya. Betul gak? Saudara sadar gak segala sesuatu mulai mahal hari ini? Halo? Kalau saudara ke supermarket ataupun ke pasar, saudara akan merasakan wow. Dulu uang 500.000 cukup untuk seminggu. Sekarang mungkin 500.000 cuma 3 hari sudah habis. Gitu ya. Sekali saudara ke supermarket yang tadinya belanja bulannya hanya 2 juta mungkin ya. Sekarang belanja bulanan sudah 3,5 juta. Dengan volume yang sama, dengan barang yang sama. Walaupun ada tulisan diskon di mana-mana, faktanya segala sesuatu mulai mahal dan makin mahal, betul nggak? Sementara orang yang berusaha makin seret. Orang yang sedang bekerja sepertinya pemasukannya lambat sekali. Kalau di kamera ada slow motion. Antara pengeluaran dan pemasukan ada jeda yang luar biasa. Pengeluarannya tuh cepat sekali. Suk. Wah. Pemasukannya versi slow motion. Akibatnya kita kesulitan. Akibatnya kita merasa apa yang terjadi ini? What's wrong? Dan kita mulai kehilangan pegangan kita. Kita berusaha mencari jalan keluar versi kita. Tapi hari ini saya mau beritakan kepada saudara sebuah kebenaran yang saya yakin kalau saudara mengerti, saudara akan punya cara berpikir yang lain. Amin. Berpegang pada janji Allah. Itu ya. Tanpa pegangan kita semua gampang jatuh. Anonim, itu pepatah lama. Tanpa pegangan kita semua gampang jatuh. Di MCM ini sudah ada tangga, gitu ya. Kalau saudara mau naik, paling bagus saudara pegangan, benar gak? Boleh gak naik tanpa pegangan? Boleh gak ibu-ibu? Boleh, tapi lebih gampang jatuh, betul gak? Ya kan? Betul gak? Benarlah pepatah ini, tanpa pegangan kita gampang jatuh. Nah, banyak orang dalam penantiannya kepada firman Allah itu mulai tidak punya pegangan lagi. Mereka mencoba menyelesaikan persoalannya menurut pengertiannya sendiri. Karena apa? Mereka berpikir sepertinya janji Tuhan enggak lagi ditepati buat saya. Ataupun kalau ada janji Tuhan terlalu lama. Saudara dengar baik-baik, 2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Catat baik-baik saudara-saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun memang Alkitab bilang ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Oke? Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih berpegang kepada janji Tuhan? Nah, kita dalam hidup ini saudara-saudara, ibaratnya kita naik tangga, kita berpegang kepada pegangan, maka janji Tuhan itulah tempat pegangan kita sesungguhnya. Bilang amin.
Mengapa janji Tuhan itu pegangan kita? Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena Tuhan tidak pernah membohongi kita. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Hari ini kita mau belajar dari Abraham gini, bahwa Tuhan gitu ya, sampai dengan Abraham menerima janjinya, Tuhan melakukan yang namanya revisioning. Atau Tuhan mengingatkan dalam perjalanan tentang janji-janji Allah. Nampaknya itu kebutuhan kita. Karena banyak orang di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah kesehariannya, mereka lupa janji Tuhan atas hidupnya. Termasuk Abraham. Mari kita lihat sedikit situasi Abraham gitu ya. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Ini ketika Abraham dipanggil pertama kali. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Saudara lanjutkan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham mendengarkan suara Tuhan atau janji Tuhan yang pertama ini, umurnya 75 tahun. Oke? Dia bukan cuma mendengarkan suara Tuhan, Tuhan mengantarkan dia, Tuhan membawa Abraham keluar, Tuhan memberikan dia visi, penglihatan, vision. Tuhan bilang, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu umur 75 tahun saudara-saudara. Umur 75 tahun Abraham mendapat visi dari Tuhan. Bahwa dia akan punya keturunan dan keturunannya itu akan sangat banyak. Seperti bintang di langit. Wow. Kalau Tuhan yang berbicara seperti itu kepada saudara, saudara percaya enggak? Sangat percaya, amin. Pertanyaannya gini, sampai berapa lama saudara percaya? Kira-kira kalau Tuhan berfirman kepada saudara, ini saudara mengharapkannya itu akan jadi dalam berapa tahun menurut saudara? Kita lagi doa ini saudara-saudara, lalu kita mendengarkan suara Tuhan, maka saudara kira-kira berharap itu akan jadi berapa lama? Secepatnya, Tuhan so bicara, besok siapa tahu, betul gak? Abraham umur 75 dapat janji Tuhan, saya percaya walaupun dia sudah kakek-kakek, dia mendadak hidup kembali, dia ambil tuh, saya bisa punya anak, karena dia sebelumnya gak punya anak. Umur 76 Sarah masih belum hamil. Umur 77 belum juga hamil. 78 belum juga punya anak. 79 enggak juga. 80 juga enggak. 81 juga enggak. Memang panjang saudara-saudara. Saya ngomongnya aja panjang. Saudara mau tunggu saya selesai hitung, saudara rasa panjang, betul enggak? Pastor langsung jukwa. 82 nyandak terjadi apa-apa. 83 masih sama. 84 nyandak terjadi. 85 Sarah bilang, aduh sudah terlalu lama ini. Adam so mau mati, kita belum hamil-hamil. Ambe jopa Hagar. Bantu Tuhan. Kayaknya janji Tuhan tuh so salah so nggak ada dengar. Lahirlah Ismail, Abraham umur 86 tahun. Sampai situ Tuhan masih bapak diam saudara-saudara. Saya sempat pikir mungkin juga Abraham pernah dan Sarah berpikir, oh memang sudah so Ismail. Betul gak? Sampai kemudian sudah ada Sodom dan Gomora. Itu kan Lot ponakannya.
Jadi dia masih sempat ngurusin juga Sodom dan Gomora. Belum ada janji Tuhan. Sampai umur 99 tahun. Baru kemudian Abraham dapat kunjungan dari Tuhan. 99 tahun, 86 so ada Ismail, 80, 87, 88, 89, 90 saudara-saudara. Ulang tahun yang ke-90, halo? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Kaki-kaki ada malaikat datang. Saudara, kita ngomong sepersekian detik, saudara aja capek mau tunggu sampai 99. Bayangkan dia dah hidup hari demi hari. Lalu datang malaikat bilang begini, belum. Ngana ndak usah masuk campur. Kita yang ada kasih visi pangana, itu visi pasti akan terjadi. Ngana ndak usah bantu pak kita. Karena kita berencana jauh lebih besar dari semua rencanamu. Tuhan tidak pakai Pak Ismail, Tuhan tidak hitung. Sampai hari ini keturunan Abraham, orang tahu cuma satu, Ishak. Amin. Jadi nggak usah kadang kita berpikir bahwa pengertian kita itu akan menolong Tuhan. Kayaknya rencana Tuhan terhadap kita terlalu lama. Jadi bagaimana kalau kita punya, jangan-jangan Tuhan mau untuk kita membantu dia atau kita perlu ada action tertentu supaya mempercepat janji Tuhan. Lalu kita mulai bersandar kepada pengertian sendiri. Tetapi no, saudara-saudara. Tuhan memberikan visi yang unik kepada masing-masing pribadi kita. Sama seperti Abraham. Saudara pasti nggak dibawa untuk melihat langit. Tetapi saya percaya kita semua telah menerima visi itu dari Tuhan. Kita menerima sesuatu yang besar yang Tuhan memang janjikan kepada kita secara spesifik untuk kamu. Setiap orang punya visi yang unik secara masing-masing pribadi. Karena Tuhan ingin dimuliakan melalui pribadi juga. Kalau Tuhan ingin dimuliakan melalui kita ini secara personal, pribadi-pribadi kita, maka ada sesuatu yang besar yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita, yang Tuhan telah sediakan dan sampaikan kepada kita, yang Tuhan mau supaya kita memenuhinya. Kalau kita gagal memenuhinya, maka Tuhan belum puas, Tuhan belum senang. Tuhan akan dimuliakan ketika tujuan Tuhan atas hidup kita, ketika visi dari Tuhan atas hidup kita digenapi. Dan jujur saja saudara-saudara, visi yang dari Tuhan itu untuk saudara pribadi tidak akan bisa digantikan oleh orang lain. Hanya untuk engkau. Dan itulah alasan mengapa engkau dilahirkan pada tahun dan pada tanggal di mana engkau dilahirkan. Dan pada era mana, di keluarga yang seperti apa, dan bagaimana perjalanan hidupmu, semuanya telah dirangkai oleh Tuhan. Untuk menyatakan visi Tuhan terjadi dalam hidupmu. Bilang amin. Amsal 3 ayat 5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan 1, 2, 3. Dan ini ayat terdengar biasa. Tetapi kemarin saudara-saudara, kalau saudara suka ikut story saya share tentang Francis Chan. Dia bilang begini, ada sesuatu yang merusak generasi ini, gitu ya. Generasi ini terlalu percaya dengan pikiran-pikirannya. Karena memang kita itu banyak sekali pikiran ataupun masukan-masukan yang kita terima. Lalu dengan pengetahuan kita, dengan apa yang masuk dalam pikiran kita, kita percaya itu dan kita yakini itu, dan itu kemudian menjadi pegangan kita. Akibatnya ketika saudara mendengarkan informasi yang lain lagi, saudara bingung mau berpegang kepada yang mana. Waktu zaman COVID, saudara-saudara, kayak sekarang udah enggak aja ya, anggap aja sudah enggak ada, amin. Waktu zaman COVID, saudara perhatikan, apa yang jadi pegangan saudara. Saudara dengar bahwa oh ini konspirasi. Yang satu bilang, oh ini beneran. Oh ini ada orang yang mati-mati di pinggir jalan. Aduh itu zamannya itu saudara-saudara. Sampai orang ketakutan sangat.
Karena apa? Karena informasi yang, dan kita semua nggak punya pegangan. Itu kita bisa perang-perangan. Antara yang percaya ini konspirasi dan yang percaya bahwa ini beneran, itu kita bisa perang-perangan. Padahal dua-dua hanyalah pengertian manusia. Dan Alkitab menjamin kepada kita begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan yang bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa saudara-saudara? Karena otak kita sudah terlalu berdosa untuk mengerti pikiran-pikirannya Tuhan. Saudara pasti akan tenggelam, saudara pasti akan melepaskan pegangan saudara. Ataupun saudara tetap akan jatuh kalau saudara tidak punya pegangan yang tetap. Siapa yang bisa saudara andalkan untuk saudara berpegang selain Tuhan? Halo? Saudara berani berpegang kepada kepintaran-kepintaran manusia? Saudara berani berpegang kepada hikmat-hikmat manusia? Hei, hati-hati dengan pengertian kita sendiri. Itu kata Tuhan. Bilang kepada orang di kanan kiri, hati-hati dengan pengertianmu sendiri. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, saudara, kalau oh itu apa artinya? Kalau lihat di sini ini wow, betul enggak? Ada juga di Manado jenis oh yang lain. Yang pertama begini, oh. Tapi ada yang ini. Karena ini diikuti oleh kata alangkah. Oh, alangkah dalamnya kekayaan. Roma sedang mengingatkan kepada kita bahwa hey, jangan bersandar kepada pengertianmu. Tetapi engkau harus berpegang kepada firman-Nya Tuhan. Hikmat Tuhan yang sudah disampaikan melalui firman Allah ini yang hidup. Kejadian sampai Wahyu. Penyataan-penyataan Allah ada di situ. Kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara tidak akan mudah jatuh. Bilang amin. Karena saudara punya pegangan yang kuat. Betul gak saudara-saudara? Tapi kalau saudara nggak punya pegangan, bisa nggak saudara-saudara? Bisa, tapi kemungkinan untuk jatuh itu jauh lebih besar. Firman Tuhan bilang segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Kalau memang segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, mengapa kita tidak berpegang kepada Dia? Halo? Kita sendiri membaca saudara-saudara bahwa kita sering berkata begini, jalanmu bukan jalan-jalanku. Tapi orang suka jalan-jalan dengan jalan-jalan kita. Mengapa kita gak datang kepada Tuhan dan menyerahkan Tuhan? Bukan jalanku tapi jalanmu. Apa yang bisa dilihat oleh kita di jalan kita hanya sepanggal, kita hanya bisa hidup hari ini. Bahkan 10 detik dari sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kita harus berpegang kepada Dia yang menjadikan segala sesuatu, yang memegang hari esok kita. Amin. Stop mengandalkan pengertianmu sendiri. Ketika situasi kacau, ketika semua yang engkau rencanakan berantakan, masihkah engkau mau berpegang pada pengertianmu sendiri? Bukankah ini adalah momentum dan waktu yang tepat untuk engkau kembali berpegang kepada Tuhan dan janji-janjinya? Pastor, begini pastor, kita ingin tahu tentang pengertiannya Tuhan, bukan pengertian saya sendiri. Tapi masalah cuma satu ini pastor, kita rasa kita tidak ada visi. Kita belum tahu Tuhan berencana apa kita.
Kita belum, kalau yang lain mungkin Tuhan sudah tahu impian Tuhan atas dia. Tapi kita masih belum tahu, pastor. Jadi apa yang kita lakukan? Tenang, Alkitab selalu ada jawabannya. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang menuliskan Alkitab, gitu ya. So boleh siap-siap itu. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. 1, 2, 3. Wow. Oh. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Janji Tuhan kepada kita yang belum tahu dan mau tahu. Akan kuberitahukan kepadamu, aku akan memberitahukan. Tuhan akan kasih tahu kepada kita hal-hal yang besar, yang tidak terpahami mungkin, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tapi ada syaratnya. Apa di situ syaratnya? Berserulah kepadaku. Keep asking God. Kalau saudara merasa saudara belum ada visi dari Tuhan, kalau saudara merasa saudara belum dapat apa ya Tuhan yang mau saya kerjakan, saya belum tahu, jawabannya sederhana, keep asking God. Bahasa Indonesianya, berserulah kepadaku, panggillah nama Tuhan, call His name. Dalam bahasa aslinya, call His name, berserulah kepadaku, itu adalah kalimat yang harus dilakukan terus menerus. Keep asking God. Tetap bertanya tetap berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahukan kepadamu, ini janji firman Tuhan luar biasa. Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak kau pahami. Dia gak akan memberitahu hal yang kecil. Ini hal yang besar bagi Tuhan loh. Loh, kalau besar bagi Tuhan menurut saudara, buat saudara besar atau sangat besar? Tuhan punya visi yang besar buat kalian semua. Tuhan punya rencana yang besar buat kalian semua. Sangat besar, lebih dari yang kau bayangkan dan pikirkan. Tapi yang kau harus mau berseru, keep asking God, let me know Lord. Kasih tahu saya rencana-rencanamu Tuhan. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Itu Amsal bilang. Ketika kita berseru kepada Tuhan, artinya saudara-saudara, setiap hari kita akan datang kepada Tuhan. Continuously. Nah, apa yang akan kita lakukan? Jadi artinya kita gak boleh putus. Minta kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan untuk menambahkan sesuatu kepada kita. Kalau ini kehidupan kita gitu ya, diagram seperti ini. Ini adalah titik lahir baru kita. Oke, titik 0. Kita berjumpa dengan Tuhan. Oke. Sebelah kiri ini masa lalu, sebelah kanan ini masa depan. Ini kan kalau hitungan ini deret angka, ini minus semua toh. Ini juga. Nah, sebelah kiri itu kemunduran. Sebelah bawah itu kejatuhan. Oke, penurunan. Nah, kira-kira visi Tuhan ada di mana? Nggak mungkin di masa lalu. Nggak mungkin di bawah. Dia mesti di atas dan di depan. Betul nggak? Inilah dia visi Tuhan. Kelihatan saudara-saudara? Oke. Apa saja yang engkau lakukan gitu ya, yang tidak mengarah ke visi Tuhan akan menyebabkan engkau jatuh. Waktu kita baca firman Tuhan perjamuan tadi, saudara-saudara, firman Tuhan berkata demikian. Justru karena itu, harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Artinya saudara-saudara, kita harus lakukan sesuatu supaya kita bisa mencapai visi ini. Amin. Nah, dalam buku yang dibilang Atomic Habit itu, kita akan mencapai visi kalau setiap hari kita serius menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Oke, jadi gini, hari ini tambah 1%,
naik skala kecil, 1%, 1%, 1%, 1%, terus 1%, terus 1% kan gak besar. Tambahkan iman, tambahkan pengetahuan, tambahkan kasih akan saudara-saudara, tambahkan kasih akan semua orang, tambahkan lagi pengetahuan, tambahkan lagi iman, tambahkan 1% aja. Terus, pasti saudara akan ketemu visi dari Tuhan. Oke? Tapi kalau setiap hari saudara tidak menambahkan apa-apa, dan justru saudara menguranginya, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara berjalan menurut saudara mau, ini, saudara makin lama makin minus 1%, 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 terakhir saudara akan ada di sini. Sekarang supaya gampang saudara mengerti pakai doi, oke? Pakai doi supaya keren 10.000, 1.000 juga. Tapi 1.000 bukan sesuatu yang sangat besar, betul nggak? Doi kecil itu orang bilang, betul nggak? 1.000 doi kecil itu, mar setiap hari ya, saudara tambahkan 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, maka akhir tahun saudara akan ada 365.000, betul nggak? Plus, mar kalau setiap hari saudara minus 1.000, minus 1.000, minus 1.000, minus 1.000, utang 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 1.000, terakhir saudara apa di sini? Minus 365.000. Dapat lihat, oh cuma kecil, ini plus, ini minus, ini plus, ini utang. Utang. Kalau saudara Bapak diam kalau saudara Bapak diam perhatikan, dunia maju. Jadi saudara sebenarnya kalau Bapak diam tidak backing apa-apa, saudara sementara Bapak mundur. Percaya deh sama saya. Kalau saudara tidak melakukan apa-apa, tidak berusaha mencari visi Tuhan, saudara merasa tinggal di titik nol, saudara tidak akan nol terus. Karena ada orang-orang yang terus menambahkan. Lama-lama ini orang makin banyak, saudara akan ketinggalan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tambahkan sedikit, tambahkan sedikit, tambahkan sedikit. Kita kok kalau mau bilang mungkin nggak terlalu tepat. Karena tapi Bapak, orang dia mulai jalan itu berapa tahun lalu ya? Itu berjalan sama-sama dengan kita. Cuma 5 putaran. 5 putaran di Citraland. Sekitar 30 menit. Orang berjalan. Kita so berhenti, so pensiun. Dia tiap hari tambah. Setiap berapa periode dia tambah lagi 1 putaran. Tambah lagi 1 putaran. Tambah lagi 1 putaran. 2,5 jam dia sudah rasa itu. Kita berjalan kaki 2,5 jam, habis itu pasti pingsan. Dia santai, karena apa? Karena setiap hari dia nambahkan. Tambahkan. Tidak usah terlalu ekstrim, tambah sedikit. Sama saya bilang sedikit. Tapi harus ditambahkan. Itu maksudnya, berpegang kepada janji Tuhan. Itu artinya kita harus menambahkan apa yang kita lakukan. Karena kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan banyak hal besar di sini. Amin. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri akan membawa engkau pada kehancuran. Boleh kok anda apa-apa. Tuhan bilang, hei cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Cukupkan. Nggak ada kok mau paksa. Ya wajar minus. Betul nggak? Cukupkan. Saudara enggak makan 1 hari 1 kali, kurang 1 kali. Saudara tidak akan langsung mati saat itu. Ngerti maksudnya? Tapi kadang kita demi rasa lapar kita utang sama orang lain. Ngerti maksudnya? Sehari utang 1 piring, dalam 1 tahun saudara utang 365 piring. Catering itu saudara-saudara. 365 kepala kali juga 45.000. Saudara mengerti maksudnya? Ayat yang terakhir. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam
jiwaku. Bilang amin. Pada waktu engkau berseru, keep asking God, Tuhan tolong kita hari ini Tuhan. Apa yang mesti dilakukan? Apa rencanamu atas ini? Setiap kali kita berseru kepada Tuhan, ayat ini menjawab bahwa engkau akan menjawab kita. Oke? Dan bukan hanya menjawab kita, Tuhan menambahkan. Tuhan menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Tuhan aja mau tambahkan kita sesuatu. Yang penting kita mesti berseru kepada Tuhan. Amin. Visi Tuhan. Berseru minta kepada Tuhan. Tuhan kasih kita petunjuk. Tuhan kasih. Secara tapi pikiran soalnya tidak sanggup. Secara kita punya kemampuan tidak bisa. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan. Ada banyak hal ilahi yang Tuhan bisa tambahkan pada orang setiap hari. Rahasia-rahasia itu, hal-hal yang besar, hal-hal yang tak terpahami, Tuhan dia tambah sek. Dan Tuhan taruh di dalam jiwa kita. Jiwa kita akan semakin hari semakin kuat. Kalau kita berseru kepada Tuhan, saudara, kita jadi kuat, lebih kuat 1%, lebih kuat lagi, 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 lebih kuat. Bayangkan sini saudara-saudara, Hulk. Amin. Superman saudara, karena saudara dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Persoalan, tekanan, hambatan, inflasi, barang mahal tidak akan mengganggu saudara karena saudara punya kekuatan jiwa yang setiap hari ditambahkan. Katakan amin dong. Tapi kalau saudara tidak mencari Tuhan, saudara makin lama makin hancur, makin kurang sampai saudara ketemu, saudara sudah di jauh. Kalau ini tuh dasar bumi, saudara sudah jauh di dalam dasar bumi. Bukan karena Tuhan tidak tolong, tapi karena engkau tidak berseru kepada Tuhan. Karena yang berseru kepada Tuhan akan ditolong oleh Tuhan. Jadi ada dua hal hari ini. Yang pertama saudara-saudara, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Jangan bersandar. Cari Tuhan. Yang kedua, cari Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, carilah Tuhan. Maka Ia akan menjawab kamu. Amin. Dan menambahkan kekuatan dalam jiwamu. Bukan hanya kekuatan. Tuhan akan memberikan segala sesuatu, keputusan-keputusannya, jalan-jalannya yang tak terselami, Tuhan akan beritahukan kepada kita. Minta Roh Kudus tolong.